Jujur belum tahu nih hasilnya kayak gimana ya. Tapi ya terima kasih. Intinya sih balik lagi ke pembicaraan kita di awal. Karena ini kita ketemukan untuk film ini beberapa kali ya. Buat saya hanya menjalankan tugas saya sebagai pemain sesuai dengan apa yang diminta oleh sutradaranya, dan saya mengerjakan PR-PR yang harus saya kerjakan sebagai aktor. Itu aja sebenarnya. Ada yang harus dilepas atau apa sih, karena saya juga kalau main tuh ya saat udah selesai di lokasi syuting dan pulang ke rumah ya udah. Mau ya dengan naskah yang sangat bagus, dengan sutradara yang kita tahu bisa satu sutradara yang baik di Indonesia, juga dengan tim kerja yang punya integritas dan aktor-aktornya yang luar biasa gitu, dan semua tuh sepertinya mendapat kesempatan yang sangat baik gitu. Tidak ada treatment yang apa ya, yang dianggap seperti mengecilkan peran apapun tuh rasanya sangat penting. Jadi Bang Joko itu sangat personal sekali ketika menawari kepada saya, bahkan memberikan latar belakang yang sangat panjang. Saya pikir akan bermain berapa banyak scene ya, ternyata scene-nya juga tidak terlalu banyak, tetapi dia tetap memberikan presentasi yang sangat luar biasa, dan saya sangat mengapresiasi itu. Jadi kalau saya nggak ikut terlibat, rasanya saya kapan lagi saya jadi ibunya Reza, kapan lagi jadi ibunya Farah, Langsung jadi empat dan bersuamikan Ai, kapan lagi, menurut saya luar biasa. Kalau naskah sih saya percaya bahwa tiap pemain kan dapat backgroundnya sendiri-sendiri tuh. Biasanya kalau nonton dapat masing-masing. Tapi kalau persamaan persepsi sih nggak ada sih. Kayaknya Bang Joko juga nggak berusaha untuk kayak teman-teman melecture atau apapun. Ini tuh gini gitu, nggak sama sekali. Belajar pemain yang 100% percaya ya, balik lagi ke diri kita masing-masing ya. Selama kita bisa mendeliver karakter dengan baik ya, kita punya. Jadi bisa dibilang sebuah yang muncul dalam genre dari masing-masing. Yes. Saya lebih ke multi tafsirnya kita juga Iya. sih, dan kita diberikan keleluasaan untuk mentafsirkan itu. Hanya saja memang setiap karakter kita seperti di apa ya, diajak diskusi untuk membangun bersama, sehingga masing-masing dari kita punya sidik jari kita di dalam peran kita Iya. masing-masing. Bagus sekali. Oke. Aku ada adegan masuk ke terowongan. Sebenarnya aku nggak tahu sih apa yang terjadi, jadi aku harus jongkok di tengah-tengah terowongannya, dan nggak ada orang di kanan, di kiri nggak ada orang, tapi tiba-tiba kayak aku diem gitu. Padahal nggak ada angin sama sekali. Mungkin kelelawar lewat, Karena banyak memang banyak kelelawar kan. benar kata Bang Joko, kita sibuk banget ya. Udah fokus sama permainan kita masing-masing dan teman-teman yang ada di situ, jadi ya kayaknya nggak memperdulikan ada hal-hal lain. Jakarta kebanyakan, tapi kalau untuk terowongan memang hanya itu yang ada di luar kota di Pangandaran, Jawa Barat. Kita yang terbaik, film ini bisa diterima dengan semua masyarakat, dengan semua kalangan dengan baik, dan menjadi ditonton sebanyak-banyaknya orang. Kalau harapan dari pribadi kita, ditonton sebanyak-banyaknya orang dan menjadi salah satu benchmark perfilman Indonesia. Amin. Untuk pertanyaannya udah. Scene yang di dalam kubur itu gimana sih pengalamannya, beneran dikubur atau gimana? Beneran dikubur. Spoiler dong. Enggak sih, kalau untuk setnya sendiri memang waktu itu aku sempat pernah waktu itu aku pernah sempat cerita juga, memang kita ada bikin set dalam kuburan dan ada juga ada yang di kuburan asli gitu, jadi memang ada yang setnya juga. Untuk pengalamannya di kuburan set itu sangat nyaman sekali loh gitu. Aku terima kasih sama tim artistik untuk membuat itu senyaman mungkin untuk aku berada di dalam itu dalam waktu yang lama gitu. Jadi kayak bawahnya empuk, terus kan tanah-tanahnya dibuat juga ada yang buatan gitu. Jadi kayak yang nggak kerasa apa-apa sih di situ ya, kayak seneng aja taman bermain gitu lah. Kayak anak kecil lagi main-main aja. Ada lagi? Satu pertanyaan lagi? Mas Reza, di kamar mayat apakah itu pengalaman pertama? Nah itu Di kamar mayat. adegan tuh keren banget loh Mas Reza. Oh iya karena saya belum pernah mandi mayat beneran. Tapi apa ya, itu kan adegan yang lumayan paling intens ya. Intens banget dan emosional, dan waktu itu saya ingat banget treatmentnya Bang Joko tuh pinginnya kameranya itu ngikutinnya dari awal sampai masuk
dalam dan segala macam lah gitu. Saya takut spoiler nih. Tapi pokoknya adegan itu sangat intens. Jadi saya ingat banget proses kreatifnya itu waktu saya masuk ke dalam set itu saya orang terakhir yang dimasukkan ke dalam set itu. Jadi yang lain udah kru asradanya udah rehearsal, saya cuma boleh dikasih lihat monitor, blockingnya akan seperti ini. Jadi saya lihatnya di playback gitu, diperagakan oleh asradanya. Habis itu pas saya masuk, semua pintunya ditutup. Ada tembok buatan gitu, terus tato ditutup. Pokoknya saya sendirian di dalam situ, ya tentunya hanya bersama dengan DOP-nya gitu. Jadi lumayan apa ya, emang di set bukan spooky-nya sih, tapi secara psikis tuh suasananya dibangunnya dari mulai sebelum saya masuk ke dalam setnya gitu. Jadi buat saya itu kayaknya aktor manapun akan merasa sangat diuntungkan dengan environment kerja yang kayak gitu sih. Mas, satu kata untuk film ini mas. Satu kata ya mas. Satu kata untuk film ini. Percaya. Oke, sudah? Ya. Ada riset nggak waktu memberikan jenazah itu kan praktek? Oh iya, ada. Kalau itu tapi bukan riset sih, kayak riset terlalu berlebihan ya. Tapi waktu itu kita ada orang yang profesinya sama gitu, jadi dia ngasih tahu aja cara ngebasuh tuh gimana, terus prosesnya dari kepala tuh seperti apa, nyiramnya dan segala macam. Jadi lebih ke teknis aja. Cepet tapi itu, karena orangnya juga waktu kita persiapan, orang itu dampingin. Sama seperti Mbak Farah di Panti Jompo itu, latihan riset juga untuk Farah riset. Nah kalau itu memang karena aku tidak pernah ada pandangan sama sekali, karakternya beda sama suster yang ada di rumah sakit, perlakuannya, terus intensitas penghadapan di Jompo itu berbeda banget. Jadi dengan ide briliannya Rumi, yaitu Suster Melani, kita mencari beberapa panti Jompo di sekitar Jakarta di Jabodetabek. Akhirnya kita datang ke sana dan kita lihat langsung bagaimana cara mereka bekerja. Dan itu membuka mata kita banget sih, bagaimana mereka benar-benar sangat into sama pekerjaannya. Jadi kita adaptasi di sini aja, jadi sangat amat membantu untuk Beradu peran sama artis-artis ini. menyenangkan banget sih. Mereka tuh lucu banget, aku nggak menyangka tadi awalnya tuh iya mereka pelawak kayaknya justru. Jadi syutingnya tuh juga sangat menyenangkan karena mereka tuh di off camera tuh mereka sangat lucu dan kita tuh bercanda-bercanda dan malah kita dapat apa ya, banyak banget aku banyak dapat dari mereka dan juga kita saling bercanda. Awalnya kayak akan gimana ya gitu, ternyata itu dileburkan semua dengan tingkat-tingkat mereka, jadi kita yang benar-benar kayak keluarga di dalam panti jompo aja. Nggak takut ya, nggak intimidating. Enggak, sama tidak Pengalaman. 11 April. Oke teman-teman, jangan lupa saksikan Siksa Kubur Tanggal 11 April 2024 di seluruh bioskop kesayangan Anda. Lebaran bersama Siksa Kubur. Thank you.